Ibu yang kami hormati, alhamdulillah untuk hari ini telah dimulai dengan diawali Pak Ahid, nanti dilanjutkan dengan mungkin Bu Fitri atau mungkin Bu Raya, dan tentunya nanti ada ujian lesan ya, ujian lesan, dan masing-masing supaya mempersiapkan diri karena kemarin setelah tampil sudah langsung diuji secara lesan, sehingga nanti pada saatnya kita akan ujian lesan. Dan tentunya sambil menunggu Prof. Fauzi, karena insya Allah nanti sekitar jam 10 sudah tiba di bandara yaitu Soekarno-Hatta, mungkin dalam perjalanan bisa bergabung dengan kita atau mungkin bisa yaitu menguji walaupun dalam perjalanan. Baik, kita walaupun tadi mungkin sudah dibuka ya Mas Sidin ya. Ya, kita buka secara resmi ala hadhihi ya wa lakum min sholiha al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, silakan selanjutnya dilanjutkan. Kalau Pak Ahid sudah, nanti selanjutnya silakan, dan insyaallah saya tetap mengikuti walaupun mungkin juga ya di Zambia ada mahasiswa bimbingan dan sebagainya ya. Insyaallah tetap mengikuti, jadi semuanya bisa berjalan. Monggo silakan dilanjut Mas Sidin. Ya. Monggo silakan Bu Fitri akan mempersiapkan. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita agar dapat memahami pembelajaran hari ini. Kepada anak Darafid, disilahkan untuk memimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'liman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kemarin. Ya, siapa yang ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Masih ingat? Ya Bu, tentang toharo. Tentang bersih, hidup bersih, Bu. Tentang hidup bersih, Bu. Nah, baik. Ya, baik. Yaitu tentang tohara ya, yaitu hidup bersih. Pembelajaran kemarin mengenai pengertian tohara, pengertian hadas, dan pengertian najis. Kemudian siapa yang ingat tentang pengertian hadas? Apa itu hadas? Hadas itu perilaku, Bu. Misalnya kita pergi kamar mandi, terus mengeluarkan hajat kita di sana, amarah kita di kamar mandi, itu namanya hadas, Bu. Hadas juga itu yang menghalangi sah tidaknya kita dalam beribadah, misalnya sholat, tawaf, haji, dan lain sebagainya. Ya, pintar sekali. Ya, berarti hadas adalah keadaan suci, ya, keadaan yang tidak suci pada diri seorang yang dapat menghalangi untuk melaksanakan ibadah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Sebelum melangkah lebih jauh, baiklah Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran.
Di sini ya tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian bersuci dari hadas kecil dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dasar hukum bersuci dari hadas kecil dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menganalisis sebab-sebab bersuci dari hadas kecil dengan mengidentifikasi syarat-syarat bersuci dari hadas kecil dengan tepat. Lanjut. Ya, di sini kita laksanakan yaitu memahami ketentuan bersuci dan kecil dan besar berdasarkan syariat Islam. Ya, Bu. Ya. Model pembelajaran kita kali ini mengenai cooperative learning tipe Think Fiercer. Artinya, di sini tipe TPS yaitu berpikir berpasangan dan berbagi. Ya. Lanjut ke materi yang akan kita bahas yaitu mengenai hadas kecil, ya. Hadas kecil artinya segala suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau bertayamum. Ya. Kemudian dasar hukum, ya. Dasar hukum di sini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bayn, ya. Itu yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi ketika kita ingin melaksanakan bersuci dari hadas kecil, ya, terdapat dasar hukum, ya, atau dalil nakli. Selain Quran surah Al-Maidah, terdapat pula hadis terkait tentang hadas kecil, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi tentang dasar hukum berarti
terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 dan hadis terkait. Kemudian nah, di sini terdapat sebab-sebab bersuci ya, sebab-sebab bersuci dari hadas kecil. Ya, yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur ya, yaitu istinja ya, buang air besar, buang air kecil dan maka hendaklah berwudu. Kemudian yang kedua, hilang akal ya. Ketika kalian hilang akal di sini karena tertidur ya, pada saat kita mengambil air wudu atau sudah berwudu, kemudian ya sempat tertidur di sini, tertidur pulas ya. Ketika terbangun ya, ditakutkan mungkin sudah ada najis di tubuh kita ya. Lanjut kita akan berwudu kembali sebelum melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga yaitu bersentuhan kulit lawan jenis yang bukan muhrim. Ya. Ketika kita telah berwudu, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan saudara, ya, maka batallah wudunya dan hendaklah berwudu kembali, ya, anak-anak. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan atau jari. Ya, ini juga ya. Ketika sudah berwudu dalam keadaan wudu, kemudian kita menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan kita sendiri, maka hendaknya kita harus berwudu kembali. Ya, lanjut. Di sini terdapat syarat-syarat bersuci dari hadas kecil. Ketika sebab-sebab bersuci dari hadas kecil kita bahas, berarti kemudian kita akan membahas tentang syarat-syarat bersuci dari hadas kecil ya. Di sini terdapat dua syaratnya. Yang pertama, syarat wajib wudu. Yang pertama yaitu Islam ya, harus beragama Islam. Kemudian mumayyiz, artinya bisa membedakan baik dan buruk ya. Kemudian yang ketiga, tidak dalam keadaan berhadas besar ya. Ketika kita dalam keadaan berhadas besar, hendaknya kita melaksanakan yang namanya mandi junub atau mandi wajib anak-anak ya. Setelah itu kita kemudian berwudu atau bertayamum. Kemudian yang keempat, memakai air suci dan mensucikan. Artinya di sini air yang kita pakai yaitu air mutlak ya. Air yang mutlak ya, bukan air yang tidak mutlak. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampai air pada kulit. Nah, ini juga ya. Ketika kita hendak berwudu ya, usahakan lengan baju ya, karena berwudu itu pada tangan ya, pada kedua tangan harus sampai ke siku. Jadi lengan baju harus digulung ya. Kemudian itulah ya syarat-syarat wudu. Kemudian syarat-syarat tayamum ya, terbagi 4 ya syarat-syarat tayamum. Yang pertama ya, sudah masuk waktu sholat ya. Ketika masuk waktu sholat, kemudian kita susah mendapatkan yang namanya air ya. Mungkin susah mendapatkan air dalam mungkin kita berada di dalam pesawat ya. Maka ganti dari wudu tadi yaitu bertayamum. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh kita ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan tanah atau debu yang suci ya. Tadi kalau berwudu kita menggunakan air yang suci atau air mutlak ya, suci dan mensucikan yaitu air mutlak. Sedangkan tayamum ya, mengganti dari wudu kita menggunakan debu atau tanah yang suci. Kemudian yang keempat, sudah diusahakan mencari air ya. Seperti tadi ya, kita sudah berusaha mencari air namun tidak ketemu dengan air ya, maka hendaknya kita
bertayamum. Ya. Sampai di sini ya pembahasan tentang materi. Sebelum Ibu membagi membuat kelompok atau membagikan kelompoknya, ada yang ingin ditanyakan atau yang belum yang belum jelas anak-anak, yang perlu kalian tanyakan mengenai yang terkait dengan sebab mengenai bersuci dari hadas kecil. Silakan. Jelas Bu, jelas. Jelas, alhamdulillah. Nah, Ibu akan membagi kelompok, ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok 1. Ya, kelompok 1 itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama Rini, kemudian Ngadiman dan Rafid. Mana Rini? Rini, hadir? Rininya hadir? Toilet Bu, toilet. Yes, beser. Jangan sering-sering ke toilet Rini. Kemudian Ngadiman ada? Ada Bu Guru, ada. Alhamdulillah. Rafid ada? Kemudian kelompok 2 Ahmad Sembulawaini, Didin Ahmad dan Ulfia. Ya, dan Hadir. Ya, Roia bersama Ahib Ijudin. Ya, ketiga kelompok ini akan Ibu berikan tugas ya, yang akan kalian diskusikan pada hari ini. Adapun tugasnya ya, ini tugasnya ya, ada 3 tugasnya. Ya. Ketiga tugas ini akan kalian analisis ya. Masing-masing kelompok menganalisis 3 tugas ya. Yang pertama itu pengertian dan dasar hukum atau dalil nakli. Kemudian tugas yang kedua, sebab-sebab yang dapat membatalkan wudu atau tayamum. Dan tugas yang ketiga yaitu syarat bersuci dari hadas kecil ya. Kemudian setelah kalian analisis ya, kalian rembukan bersama kelompok kalian, yaitu mengkomunikasikan. Kalau tadi menganalisis disebut proses thinking ya. Di sini proses fire berarti kalian komunikasikan bersama kelompok kalian mengenai pengertian tohara, pengertian berhadas kecil, dasar hukum dan sebab-sebab dan syarat bersuci dari hadas kecil. Kemudian ya, setelah kalian silakan ya, Ibu kasih waktu diskusikan selama 2 menit. Ibu berikan waktu. Ya, sudah ditahu kelompoknya masing-masing. Ada 3 kelompok tadi. Ya, materinya itu tentang pengertian dan dasar hukum dalil nakli. Kemudian sebab-sebab bersuci dari hadas kecil dan syarat bersuci dari hadas kecil. Silakan ketiga kelompok untuk mendiskusikan. Ya. Waktunya hanya 2 menit saja Ibu berikan. Sudah? Oke, sudah. 2 selesai Bu. Ya. Kelompok 2 sudah selesai Bu. Nah, kelompok 2 sudah selesai. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan ketiga pembahasan kita, ya. Silakan kelompok 2 atau yang mewakili. Bagian kita bukan yang ketiga ini. Ya, kita dapat yang sebab-sebab bersuci dari hadas kecil itu ya. Kalau kelompok 2.
Ya, kelompok 2 sebab-sebab bersuci ya. Kelompok 2 sebab-sebab bersuci, kelompok 3 syarat bersuci dari hadas kecil, dan kelompok pertama mengenai pengertian dan dasar hukum. Silakan kelompok 2 membahas tentang sebab-sebab bersuci. Ya, sebab-sebab bersuci dari hadas kecil. Bersuci berarti mensucikan karena kita telah beristinja agar kita untuk kita melaksanakan sholat, maka kita harus bersuci dengan berwudu. Jadi kalau kita memiliki hadas kecil seperti buang hajat dari jalur depan atau belakang, maka kita sedang memiliki hadas kecil. Cara sebab-sebabnya yaitu diantara selain itu mungkin kita mengeluarkan gas beracun di kelas gitu. Biasanya Pak Adiman nih yang sering keluar gas beracun gitu, sama Pak Ahid tuh kalau di belakang saya kan suka mules, jadi iya Pak, iya Pak, iya Pak Guru. Ya. Di antaranya itu kemudian suka Ulfia tuh kadang suka nyolek-nyolek gitu, kadang saya punya wudhu jadi batal deh gitu. Di antaranya itu Bu, gitu sebab-sebab saya bersuci punya hadas kecil, di antaranya itu ya mungkin dari kelompok 2 seperti itu. Ya, terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kepada kelompok 1 dan 3 silakan. Kelompok mana dulu yang tampil? Kelompok 1 ada Rini, Indasari, mana Rini? Ngadiman. Ada. Saya ya. Ya. Oh, kelompok 1. Oke. Saya dari kelompok 1 ini mengenai dalil nakli. Dalil nakli itu dalil nakli ya. Nah, dalil nakli itu diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk teks dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalil tersebut ini merupakan kebenaran mutlak atau hakiki. Sedangkan yang disebut dengan dalil yang lain selain dalil nakli itu adalah dari penalaran atau pikiran. Begitu Bu. Ya, terima kasih kepada anak dan Ngadiman yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Roia, ada Roia? Ada Bu. Ya, silakan. Ahib aja yang jawab Bu. Boleh. Silakan Ahib. Iya Bu, itu Roya lagi makan Bu di belakang Bu. Roia, jangan suka makan di belakang ya. Lapar Bu, dari kemarin belum makan. Baik Bu, cara-cara bersuci dari hadas kecil. Saya lihat satu aja ya Bu ya, salah satunya adalah harus menggunakan air mutlak Bu. Masih ada lagi? Yang saya ingat itu Bu. Mungkin Roia bisa menambahkan Ya Bu. selain air mutlak. Ya, silakan. Saat bersuci dari hadas kecil ya Bu. Iya. Ya, hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan berwudu atau tayamum ya Bu. Itu dengan syarat kalau kita BAB, kemudian buang air kecil atau kencing, kemudian kentut gitu ya Bu. Terima kasih. Baiklah anak-anak, karena ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan Ibu akan beri nilai untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 95 karena telah menjawab dengan benar. Kemudian kelompok 2 juga ya Ibu kasih nilai 95 karena telah menjawab dengan sempurna. Kemudian kelompok 3 karena menjawab hanya sebagian ya, dikasih nilai 90. Kemudian ya, karena sudah selesai pembahasan kita kali ini, ya, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas
ya, tugas untuk kalian kerjakan minggu depan, ya, di sini. Adapun tugasnya yaitu penilaian pengetahuan ya, tugas pengetahuan yaitu mengerjakan soal, ya. Di sini terdiri atas 5 soal, ya. Kalian kerjakan di rumah, ya. Setelahnya minggu depan kita akan kumpul kembali, ya. Kemudian, ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan atau menyimpulkan dari materi hadas bersuci dari hadas kecil, yaitu hadas kecil adalah kondisi hukum di mana seseorang tidak sedang dalam keadaan berwudu, entah memang karena asalnya belum berwudu ataupun sudah berwudu tetapi sudah batal lantaran melakukan hal-hal tertentu. Kemudian yang kedua, bertohara dari hadas kecil dilakukan dengan 2 cara, yaitu wudu dan tayamum. Namun tayamum hanya dibolehkan manakala semua syarat wudu sudah tidak ada lagi. Kemudian, dan tayamum sebenarnya bukan hanya mengangkat hadas kecil saja, tetapi juga termasuk hadas besar. Anak-anak, semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, mengenai hadas kecil ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu silakan kepada Rafid untuk memimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan Ibu akhiri ya dengan ucapan wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.